Bab 800. Kamu tidak sendirian. Mendengar suara ini, raut muka Talita berubah drastis. Ada masalah. Talita mengabaikan Mileye dan terbang langsung ke atas. Pada saat ini, banyak master dari seluruh aula Sendian bergegas menuju udara dengan cepat. Di samping Talita, Arisu tampak sangat serius. Dia menatap ke kejauhan. Di langit berbintang, ada lubang hitam ruang hampa yang gelap gulita. Di depan lubang hitam, ada 4 orang yang memegang tombak panjang. Orang-orang itu berbaju hitam bagaikan hantu, tidak bisa dilihat tubuh utamanya. Talita berkata dengan berat, "Siapa mereka?" Arisu menggelengkan kepalanya. "Kakek tidak tahu." Mendengar ini, raut muka Talita berubah drastis. "Tidak tahu. Kalau begitu masalah ini sangat serius." Sebuah kekuatan yang bahkan aula Sendian pun tidak mengetahuinya. Pada saat ini, dia akhirnya paham mengapa muka kakeknya begitu serius. Harus diketahui, kalaupun harus melawan langit 2 dunia dan area terlarang kehidupan, aula Sendian tidak akan kalah. Aula Sendian memiliki kepercayaan diri ini. Adapun seluruh alam semesta 4 dimensi, yang bisa membuat aula Sendian takut hanyalah area terlarang kehidupan dan langit 2 dunia. Namun, orang-orang ini tidak berasal dari 2 tempat ini. Maka disitulah letak masalahnya. Dari mana asal orang-orang ini? Kekuatan apa itu? Pada saat ini, di lubang hitam di kejauhan, seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu mengenakan jubah emas gelap, dengan rambut panjang sebahu. Di antara alisnya, ada sebuah tanda berwarna merah tua, di sekelilingnya, memancarkan gas hitam, dan gas-gas ini berkeliaran di sekitarnya seperti ular. Setelah pria paruh baya keluar dari lubang hitam, matanya langsung tertuju pada Arisu, Mileye. Mileye. Mereka datang untuk mencari Mileye. Di samping Arisu, raut muka Talita suram, dia sekarang tahu kenapa Mileye kembali lagi. Orang ini sudah tahu akan terjadi sesuatu yang buruk. Arisu memandang pria paruh baya itu. "Anda siapa?" Pria paruh baya menatap Arisu, dan berkata, "Mileye." "Mileye." Setelah Arisu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Siapa Anda?" Saat ini, pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Arisu. Dia hanya menatap Arisu, "Serahkan Mileye." Arisu tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Boom! Sebuah kekuatan dahsyat menyebar dari lengan bajunya, namun, kekuatan ini menghilang tanpa jejak sebelum bisa mendekati pria paruh baya. Melihat adegan ini, raut muka Arisu tiba-tiba berubah. Kekuatan lawan ada di atasnya, atau seharusnya dikatakan jauh di atasnya. Pria paruh baya menunduk, "Suruh dia keluar. Kalau tidak, aula Sendian akan binasa." Aula Sendian binasa. Raut muka Arisu tiba-tiba menjadi muram. Membinasakan aula Sendian. Sombong sekali kata-kata orang itu. Namun, dia tetap tidak bergerak, karena aula Sendian tidak mungkin menjadi musuh sebesar ini hanya demi Mileye. Arisu berbalik dan melihat ke bawah, dan pada saat ini, Mileye sudah bersembunyi di perpustakaan aula Sendian. Setelah Arisu terdiam sejenak, dia akan berbicara ketika pintu perpustakaan aula Sendian tiba-tiba terbuka dan Mileye keluar. Mileye memandang ke udara, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, senior, aku tidak akan diam saja di sini." Sambil berbicara, dia menatap pria paruh baya itu, "Siapa namamu?" Pria paruh baya menatap Mileye, "Morozi." Mileye berkata dengan berat, "Dari mana?" Pria paruh baya berkata, "Tidak bisa kukatakan." Mileye membuka telapak tangannya, menara penjara alam muncul di tangannya. "Apakah kamu menginginkan menara ini?"
Pria paruh baya menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Mileye sedikit mengernyit, kamu tidak menginginkan menara ini. Pria paruh baya menatap Mileye, kami mau menara dan juga kamu. Raut muka Mileye tiba-tiba berubah suram, orang ini menginginkan barang dan nyawanya. Mileye tiba-tiba menyerang. Mung. Suara pedang terdengar dari bawah. Di udara, pria paruh baya merentangkan telapak tangannya dan menekan ringan. Boom. Seluruh langit bergetar hebat, seolah-olah akan meledak, dan pedang Mileye terlempar ke udara, tidak bisa masuk setengah inci. Namun, pada saat ini, Mileye tiba-tiba menginjak kaki kanannya, pedang ini langsung menembus kekuatan yang kuat itu. Pedang tanpa batas, mengabaikan semuanya. Dalam sekejap mata, pedang ini datang tepat di depan Morozi, yang sedikit mengernyit dan meninju. Boom! Cahaya pedang hancur dalam sekejap, tetapi dia sendiri juga mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Tidak hanya itu, ada bekas pedang yang dalam di tinjunya. Sedangkan Mileye sendiri sudah menghilang tanpa jejak. Morozi melirik tinjunya, alisnya berkerut, ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Mileye bisa berhasil melukainya. Setelah beberapa saat, Morozi melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda Mileye. Sesaat hening, tangan kanan Morozi terbentang, sebuah mata emas tiba-tiba terangkat ke langit. Saat berikutnya, mata emas ini tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini langsung menutupi tanah Sengsu ini. Namun, Mileye masih belum ditemukan. Morozi tiba-tiba mengerutkan kening. Menghilang begitu saja. Tidak mungkin. Ada juga sedikit kejutan di mata Arisu, karena dia juga tidak bisa menemukan Mileye. Mileye seperti menguap dari dunia ini. Morozi terdiam sejenak, lalu menatap Arisu. Benda itu ada di tangan Aula Sendian, atau masih di tangannya. Arisu berkata dengan berat, di tangannya. Morozi mengangguk, lalu berbalik dan pergi. 4 orang di belakangnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Melihat Morozi dan yang lainnya pergi, ekspresi Arisu menjadi sangat serius. Kekuatan macam apa ini? Aula Sendian tidak tahu apa-apa tentang mereka. Ekspresi Talita juga sangat serius. Sekarang Aula Sendian pada dasarnya sudah tahu semua tentang kekuatan utama alam semesta 4 dimensi, dan kemunculan tiba-tiba Morozi dan lainnya, ternyata Aula Sendian tidak tahu apa-apa tentang mereka. Alam semesta 4 dimensi ini memiliki kekuatan yang lebih misterius daripada langit 2 dunia dan area terlarang kehidupan. Pada saat ini, Arisu tiba-tiba berkata, perintahkan ke bawah, tidak ada yang boleh mengganggu Mileye, atau mencampuri urusannya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa masalah Mileye sangat pelik. Talita mengangguk, mengerti. Sekarang dia mengerti kenapa Arisu tidak berani meminta menara itu. Menara ini, siapapun yang menginginkan ini akan sial. Karena terlalu banyak orang yang mengingini menara ini. Talita menatap langit berbintang di kejauhan. Semoga dia bisa tahan. Di langit berbintang di kejauhan, Mileye berjalan perlahan. Pada saat ini, dia dalam keadaan kosong, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Raut muka Mileye agak muram. Setelah krisis Aula Sendian selesai, muncul lagi satu Morozi. Sial, ini belum berakhir. Apa dia tidak bisa beristirahat dengan baik? Siapa yang tahan seperti ini? Mileye duduk bersila, dia melihat pedang di tangannya. Itu adalah 2 pedang yang menyatu, dan baru saja dia menggunakan pedang ini untuk melukai Morozi. Apakah pihak lain akan menyerah? Tentu tidak. Setelah Mileye terdiam sejenak, raut mukanya menjadi semakin muram. Masalahnya benar-benar tidak ada habisnya.
Saat itu, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian terdengar suara Talita dari hadapannya. Mereka pergi ke dunia akbar Xuan Huang. Mendengar ini, bola mata Mileye menyusut. Saat berikutnya, dia sudah menghilang. Dunia akbar Xuan Huang. Pada hari ini, tiba-tiba muncul 5 orang di atas wilayah utara dunia akbar Xuan Huang Utara. Kelima orang ini adalah Morozi dan yang lainnya. Di udara, Tina Qiao memandang Morozi dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat serius. Morozi melirik Tina Qiao, lalu berkata, "Suruh dia keluar." Mileye. Tina Qiao berkata, "Dia tidak di wilayah utara." Morozi sedikit mengangguk, "Dia akan keluar." Selesai bicara, tangan kanannya tiba-tiba terentang, lalu menekannya pelan. Boom! Kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu dari udara, dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya mulai retak inci demi inci. Melihat adegan ini, mata Tina Qiao langsung menyipit, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempatnya. Boom! Kekuatan yang dahsyat merobek lapangan dan menyerang Morozi. Morozi melirik Tina Qiao, dan saat berikutnya, gas hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, dan di dalam gas hitam, wajah muram tiba-tiba menyeringai. Boom! Di udara, ledakan terdengar tiba-tiba, dan kemudian, sesosok bayangan terlihat mundur berkali-kali. Itu adalah Tina Qiao. Setelah mundur 1000 kaki, Tina Qiao tiba-tiba berhenti, dan noda darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Tina Qiao menatap Morozi dengan dingin, "Bagaimanapun juga, kamu juga seorang master hebat, kenapa tidak punya kehormatan sedikit juga?" Morozi menggelengkan kepalanya, orang-orang yang ingin sukses tidak boleh terpaku pada hal-hal sepele. Selesai bicara, tangan kanannya tiba-tiba terbentang, lalu ditekan lagi. Di bawah, seluruh kota Tianjiang mulai retak inci demi inci, dan jeritan yang tak terhitung bergema di kota. Melihat hal ini, raut muka Tina Qiao berubah drastis, dia hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melesat ke langit dari bawah, dan saat berikutnya, sebuah tombak panjang menembus langit dan bumi, menunjuk langsung ke Morozi. Mata Morozi sedikit menyipit, dan tangan kanannya sedikit menunjuk. Boom! Gagang tombak panjang terpaksa berhenti di tempatnya. Di belakang tombak panjang ada seorang wanita berbaju putih. Ladiaan. Ladiaan meraih tombak panjang dengan tangan kanannya dan menusuk ke depan. Ses. Suara robekan bergema, dan pada saat yang sama, tombak melesat lurus. Muka Morozi tanpa ekspresi, dia melambaikan tangan kanannya. Boom! Cahaya tombak itu hancur seketika, tetapi pada saat ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di antara alisnya, tapi berhenti setengah inci di antara alisnya. Karena tombak panjang ini terjepit di antara dua jari. Jari-jari Morozi menjentikkan sedikit, dan Ladiaan langsung terguncang ribuan kaki jauhnya, bahkan dengan tombaknya. Morozi hendak menyerang lagi ketika cahaya pedang tiba-tiba meledak dari langit. Pedang tanpa batas. Orang yang datang adalah Mileye. Mata Morozi sedikit menyipit, tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan kemudian dia meninju. Boom! Cahaya pedang hancur, dan Mileye mundur ribuan kaki bersama pedangnya. Kali ini, Mileye tidak memilih untuk bersembunyi. Morozi memandang Mileye dan hendak menyerang ketika seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Serjan Mo. Pada saat ini, Serjan Mo memiliki kekuatan yang kuat yang mengguncang di sekelilingnya. Morozi melirik Mileye dan dua temannya. "Ayo maju bersama." Serjan Mo menatap Mileye. Mileye hendak menyerang. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di bawah,
dan tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari sebuah ruangan. Orang yang keluar adalah Sabta. Di sekitar Sabta, cahaya pedang berkeliaran, seperti guntur dan kilat, sangat menakutkan. Sabta memandang Mileye. Kamu tidak sendirian. Bersambung.